kedepannya kami bersama Bareskrim tetap berkoordinasi dan bekerja sama sambil mencari terus ya, perkembangan kasus FS ini, apakah ada tersangka-tersangka baru ataupun ada aset-aset nanti yang ditemukan ya dari hasil penyelidikan atau pemeriksaan dari keterangan-keterangan yang lain. Tentunya ini kita mengacu kepada perintah Bapak Kapolri langsung selaku pimpinan Polri tertinggi, menginstruksikan dengan tegas beliau kepada jajarannya agar tidak main-main dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba ini. Dan tentunya kita juga punya komitmen, tidak ada anggota dan sudah terbukti ada yang terlibat, langsung kita kenakan undang-undang terkait, baik secara pidana maupun secara kode etik, pemecatan secara tidak hormat. Karakter masyarakat Kalsel ini sangat religius, tetapi mereka juga sekaligus pragmatis. Mereka sangat terbuka dengan segala hal, dan mereka juga welcome kepada siapapun. Sepanjang komunikasi yang bagus bisa kita lakukan, mereka akan dengan mudah untuk membantu, memfasilitasi. Jadi menurut saya kerja-kerja polisi di Kalsel ini tidak berat, karena masyarakatnya mendukung. Dan mudah-mudahan ke depan, khususnya dalam pencegahan narkoba ini, bisa menunjukkan hasil yang lebih baik. Kita tentunya tetap komitmen dan konsisten ya untuk terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus ini. Karena memang masih banyak jaringan-jaringan yang harus kita lakukan penegakan hukum ya untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba ini. Dan kita sekali lagi punya komitmen untuk tidak bermain-main dengan jaringan narkoba ini. Himbauan ini sudah sering saya lontarkan sebenarnya, dan tidak cuma dari saya sendiri, Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD, dan Rem sendiri juga itu sangat-sangat mendukung di dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan narkoba. Di mana dalam beberapa kesempatan kita juga mengundang beliau untuk sama-sama kita memusnahkan dan melihat barang bukti yang berhasil kita amankan. Dalam kesempatan itu juga beberapa kali kita sampaikan, ayo kita jauhi narkoba, terutama khusus untuk anak-anak kita, generasi-generasi muda yang nantinya tentu akan melanjutkan bagaimana mengolah daerah ini menjadi pemimpin daerah di masa depan, pemimpin-pemimpin lembaga atau institusi yang ada di Kalimantan Selatan. Kasus telah terbuka, kaki tangan sudah tertangkap dan menjadi tersangka. Aset sudah disita. Lalu di mana Freddy Pratama? Ini merupakan tantangan menuntaskan kasus sampai ke akar. Seluruh pihak pasti berdoa kejar terus Freddy Pratama, kalahkan gembong narkoba hingga tersangka bertemu penjara. Terima kasih Anda telah menyaksikan Presisi Melayani, dipersembahkan oleh Kompas Update, dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Cindy Sistiarani. Saudara, kebakaran hutan Gunung Lawu di Jawa Timur terus meluas. Kobaran api bahkan merembet naik ke arah puncak di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Tim gabungan dari Perhutani, TNI, Polri, serta BPBD diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api serta membuat sekat bakar. Namun kondisi medan dan luasnya sebaran api membuat kebakaran hutan di Gunung Lawu belum bisa dikendalikan. Selain mendirikan posko karhutla, tim BNPB di provinsi juga berupaya menerjunkan waterbombing. Demikian Kompas Update. Kompas Update selanjutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max,
Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Selamat malam, Saudara. KPK masih mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Penyidik KPK menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta menyita uang puluhan miliar rupiah dan 12 senjata api. Seperti apa modus korupsi di kementerian? Kita bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Cindy Sistiarani. Mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, KPK geledah rumah dinas dan ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang puluhan miliar rupiah dan 12 senjata api. KPK tengah mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, hingga ruang kerja Syahrul Yassin Limpo di kantor Kementerian Pertanian Kamis dan Jumat lalu. Dari penggeledahan kemarin, KPK menyita uang tunai puluhan miliar rupiah dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. KPK juga menyita sejumlah catatan keuangan, dokumen pembelian aset, dan dokumen lain yang terkait perkara. Di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, tim penyidik juga menemukan 12 pucuk senjata api. KPK menyatakan temuan senjata api ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya karena tidak terkait langsung dengan perkara korupsi di Kementan. KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Mbak Intelkam Polri. Jumlahnya secara kuantitas ada 12. KPK menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang di kasus Kementan yang menguntungkan diri sendiri dan pihak lain atau memaksa seseorang memberikan sesuatu. Hingga kini KPK belum menentukan tersangka termasuk status hukum Mentan Syahrul Yassin Limpo. Berkaitan dengan dugaan korupsi. Ini kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya ya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, begitu ya. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditetapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi, begitu ya. Pegiat anti korupsi melihat dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ini ada modus permintaan setoran dari atasan ke pejabat di bawahnya. Biasanya pejabat bawahan juga akan mencari sumber setoran dengan melakukan tindak korupsi lainnya. Ada dugaan bahwa orang kepercayaan Menteri Pertanian berperan sebagai pemungut yang kemudian mengumpulkan sejumlah uang dari para pejabat di internal Kementerian Pertanian, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, tentu ini kemudian menjadi beban. Kenapa? Karena kalau pejabat di tingkat bawah, Mas Ibrahim, harus setor ke atasan, maka pejabat-pejabat ini akan mencari sumber setoran. Nah, sumber setorannya biasanya juga berupa korupsi. Baik. Penggeledahan rumah dinas dan ruang kerja Mentan dilakukan saat Syahrul Yassin Limpo tengah berdinas ke luar negeri.
Sebelumnya, Mentan Syahrul Yassin Limpo juga pernah diperiksa KPK pertengahan Juni lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Penggeledahan KPK di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo dan kantor Kementan menambah daftar kasus korupsi di kementerian. Kita akan mencoba menganalisis apa modus korupsi di Kementerian Pertanian ini bersama mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa dimanapun berada. Mas Yudi, ini KPK belum mengumumkan soal konstruksi kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Tapi sebagai mantan penyidik, mungkin bisa memberikan gambaran korupsi apa yang tengah disidik KPK di Kementan ini, kalau kita berkaca pada modus-modus korupsi di kementerian lainnya. Ya, kalau saya lihat ya dari urgennya menggeledah rumah dinas dari Menteri Pertanian, tentu ini terkait dengan jabatan ya, sebagai seorang menteri gitu ya, artinya dia sebagai orang yang paling tinggi di hierarki yang ada di Kementerian Pertanian, tentu pasti akan banyak berhubungan dengan bawahannya. Dan saya melihat bahwa korupsi-korupsi yang ada di kementerian itu ya, dari kasus-kasus yang pengalaman pernah saya tangani, tidak jauh dari pertama pengadaan barang dan jasa ya. Nah, karena itu sumber uang dari pengadaan barang dan jasa. Yang kemudian yang kedua terkait dengan mutasi jabatan ya, karena orang ya tentu ingin mendapatkan jabatan yang dalam tanda kutip basah ya. Ya, ketika basah itu bisa menghasilkan uang, jadi menyetor pun kepada atasan tidak jadi masalah. Ya, kemudian gratifikasi ya, terkait dengan kemudahan untuk melakukan kegiatan apapun gitu ya, karena ketika memberikan gratifikasi pasti akan mudah untuk mendapatkan ACC dari atasan. Kemudian ada juga pemerasan. Nah, ini kan yang lagi dikerucutkan ya, kalau saya lihat bahwa atasan gitu kan dengan kekuasaan yang ada pada dirinya ya, meminta kepada bawahannya, sehingga dengan uang-uang yang dikumpulkan itu dia bisa melakukan membeli aset gitu kan, mengumpulkan uang dan serangkaian tindakan lain. Itulah sebabnya saya setuju dengan tindakan dari penyidik KPK gitu kan, bahwa tempat yang pertama kali dicari ya, pertama kali diduga ada tempat persembunyian terkait dengan perkara yang mereka tangani adalah ya tadi pucuknya gitu kan, dan kita lihat bahwa ternyata ditemukan uang puluhan miliar di situ yang tentu nanti akan ditelusuri uang itu terkait perkara apa ataupun pengembangannya, seperti itu. Kemarin juga Ali Firki, juru bicara KPK, menyatakan bahwa korupsinya terkait penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri dengan upaya memaksa seseorang untuk memberi sesuatu. Ini gratifikasi atau pemerasan? Oke, ini menurut saya adalah pemerasan. Dan ingat, ketika pemerasan yang kena adalah orang yang memeras. Ya, yang memberikan ya itu dia tidak ada upaya atau daya dia untuk bisa melawan. Berbeda dengan gratifikasi berarti ya? Ya, dan berarti di sini Mbak harus ada ya unsur perbuatan ya yang istilahnya membuat orang yang diperas itu tidak berdaya dan kemudian memberikan misalnya sejumlah uang ya. Berbeda dengan suap. Kalau suap ya, bahkan gratifikasi ya, ada meeting of mind-nya, ada kesepakatan, saya memberikan ini saya dapat ini, saya memberikan itu dia memberikan saya ini, saya memberikan saya itu gitu. Kalau pemerasan artinya sebenarnya saya itu sebagai orang diperas tidak memberikan pun ya tidak jadi masalah. Tetapi karena dia punya kuasa terhadap saya, misalnya bisa memutasi saya gitu kan, merotasi saya, bisa menentukan saya, sehingga ada suatu kesulitan pada diri saya, seperti itu Mbak. Jadi di mana kita atau Mas Yudi menempatkan posisi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam dugaan-dugaan tadi Anda menyebutkan, mungkin saja ini bisa pengadaan, bisa soal jual beli jabatan, atau tadi Anda sebutkan juga ini kasus pemerasan. Di mana kita bisa menempatkan Mentan di sini? Ya, tentu kalau melihat ya Mbak ya, bahwa yang digeledah adalah rumah dinas Menteri Pertanian ya, makanya tadi saya katakan bahwa ini ada di puncaknya gitu, dan KPK pun Mbak ya hanya bisa menangani kalau dia penyelenggara negara. Jadi tidak sembarang pejabat atau ASN bisa tangani oleh KPK
ya menteri adalah salah satu penyelenggara negara, tentu dengan asas praduga tidak bersalah, kemudian memang belum diumumkan oleh KPK, tetapi ketika sudah digeledah rumah dinasnya gitu ya, sudah misalnya saya sudah menduga bahwa tersangkanya siapa gitu. Namun ya sekali lagi bahwa ini seperti apa perkaranya, konstruksinya ya, saya melihat tadi kalau misalnya dikatakan oleh juru bicara Pak Ali Fikri itu adalah terkait dengan adanya ancaman pemerasan dan sebagainya, ya saya setuju gitu ya, bahwa memang di dalam suatu kementerian, menteri itu kan memang sebagai pejabat yang paling tinggi lah dalam unsur birokrasi. Dan dalam birokrasi di Indonesia, Mbak, itu kan masih top down, gitu ya. Berarti yang paling bertanggung jawab adalah Mentan menurut Anda ya? Paling bertanggung jawab adalah Mentan terkait dengan apapun yang ada di sana. Dan nanti jumlah uang yang 30, kalau tadi saya lihat ada sekitar 30 miliar ya, yang ditemukan itu saya pikir suatu hal yang fantastis ya. Bahkan saya selama di KPK sampai ketika menggeledah menemukan 30 miliar itu udah mungkin sangat-sangat banyak nih. Itu yang menurut saya perlu ditelusuri apakah terkait dengan yang sedang ditangani oleh KPK atau ada pengembangan. Karena Mbak, ingat loh bahwa ketika KPK saat ini menangani kasus korupsi di Kementan ini, artinya peristiwa ini sudah terjadi. Ya. Pemerasan apakah penyuapan atau apakah tentang kerugian negara itu sudah terjadi. Oke, terakhir untuk Mas Yudi, dari uang yang ditemukan oleh KPK puluhan miliar rupiah dari rumah Syahrul Yassin Limpo, dari temuan itu apa yang bisa dikembangkan sampai sejauh mana uang ini bisa ditelusuri dan menambah jumlah tersangka lainnya? Ya, pertama bahwa perlu ditelusuri ya asal muasal uang tersebut dengan teknik investigasi follow the money ya. Biasanya uang itu kan ada serinya lah, ada misalnya ikatan uangnya lah dari bank apa ya untuk ditelusuri gitu. Kemudian yang kedua, panggil ya Menteri Pertanian untuk menjelaskan ya uang itu uang apa, karena kan uang itu ditemukan di dalam kediaman yang bersangkutan gitu kan, jadi yang tahu adalah yang bersangkutan. Yang ketiga ya kita berharap bahwa temuan ini jangan sampai lepas gitu ya. Tentu ada klarifikasi bahwa tadi ada 3 hal Mbak ya. Pertama, uang ini terkait perkara yang sudah tangani, atau ada perkara baru, atau memang ternyata bisa dijelaskan asal-muasal uang tersebut. Follow the money adalah kunci untuk bisa mengungkap kasus ini. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, sudah berbagi analisa bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Saudara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berkelakar mendapat pesan dari Pak Lurah agar ojo kesusu atau tidak terburu-buru mendukung baca pres. Informasinya usai jeda. Main lagi ya. Yupibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Yupibolisius, bikin serunya menggelinding terus. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul, saya pilih Roma kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Kan Altex Waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul,
saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. 스파이스 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma Kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. 스파이스 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma Kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berkelakar mendapat pesan dari Pak Lurah agar ojo kesusu atau tidak terburu-buru mendukung baca pres. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut PSI masih terbuka menentukan baca pres yang akan didukung. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyebut ada pesan dari Pak Lurah agar tidak terburu-buru dalam memberikan dukungan pada baca pres. Kaisang mengelak jika Pak Lurah yang dimaksud adalah ayahnya Presiden Joko Widodo. Kaisang menegaskan PSI terbuka untuk seluruh baca pres, baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. Kaisang mengakui saat ini sejumlah partai politik ingin bertemu dengan dirinya. Sekarang aja kita cari-cari yang ayo masukan. Ya, kalau buat saya pribadi kita terbuka untuk semuanya, mau itu minta didukung untuk mendukung Pak Ganjar, mendukung Pak Prabowo, bahkan Pak Anies pun saya akan terbuka semuanya. Tapi balik lagi, jangan kesusu. Itu pesan dari saya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengajak Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk bertemu dirinya. Sebelumnya Kaisang menegaskan PSI terbuka dengan semua parpol menghadapi Pilpres 2024. Puan Maharani menyambut baik rencana Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk bertemu seluruh Ketua Umum parpol termasuk Megawati Soekarno Putri. Tapi sebelum bertemu Mega, Puan mengajak Kaisang bertemu dirinya terlebih dahulu. Puan berharap PSI bergabung koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Ayo Mas Kaisang ketemu Mbak Puan dulu. Ayo kapan mau ketemu Mbak Puan? Yuk. Nih udah ditunggu nih sama Mbak Puan Mas Kaisang. Kan kami berharap semuanya itu memang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu. Jadi
Sebelumnya Kaisang Pangarep bertemu dengan bakal Capres 2024 Prabowo Subianto saat menghadiri acara hari ulang tahun Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Di sela acara itu, Prabowo mengajak Kaisang berkunjung ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut pemerintah enggan berkolaborasi dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan. Anies mengatakan hal itu karena pemerintah telah terbiasa bekerja sendiri. Baca Pres Anies Baswedan menyebut pemerintah sering tidak mau kolaborasi atau kerjasama dengan warga saat melakukan pembangunan. Anies menyebut pemerintah tidak terbiasa kolaborasi karena terbiasa kerja sendiri. Kita akan punya, kalau saya boleh sederhanakan, apa yang harus kita ambil lagi dari semangat itu? Semangat, kalau bahasa sekarang, kolaborasi. Negara jangan memonopoli urusan seakan-akan hanya milik negara. Lalu dalam negara hanya pimpinan-pimpinan saja menentukan. Bukan. Justru pendekatannya harus kolaborasi. Pendekatannya mengajak kepada semua. Kalau saya sebut, dengan istilah sekarang juga, movement-based solution. Saudara, untuk pertama kalinya Lake Toba Fashion Week 2023 akan digelar di kawasan Danau Toba. Event ini diselenggarakan Oktober 2023 di lokasi objek wisata Sipinsur Park Geosite. Kegiatan apa saja yang akan memeriahkan Lake Toba Fashion Week? Informasinya akan hadir sesaat lagi. biskin nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. Roma kelapa, biskin nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul, saya pilih Roma kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Square biskin nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. Roma kelapa, biskin nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul, saya pilih Roma kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Square biskin nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. Roma kelapa, biskin nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul, saya pilih Roma kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Square biskin nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. Roma kelapa, biskin nomor 1 untuk ibu nomor 1.
Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celap-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. 스파이스랑 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma Kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celap-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Danau Toba di Sumatera Utara akan menggelar Lake Toba Fashion Show 2023 yang menjadi ajang memperkenalkan produk busana UMKM lokal dan menarik wisatawan lokal serta mancanegara. Kawasan wisata Danau Toba di Sumatera Utara bakal menjadi ajang kegiatan Lake Toba Fashion Week yang memperkenalkan produk UMKM, peragaan busana, hingga pagelaran seni. Kegiatan pertama kali di Danau Toba ini akan berlangsung 6 hingga 8 Oktober 2023 dengan melibatkan 8 kabupaten sekitar Danau Toba. Selain memiliki event utama berupa peragaan busana, beragam kegiatan juga akan diadakan di salah satu objek wisata paling eksotis di kawasan Danau Toba, yakni Geosite Sipinsur di Kabupaten Humbang Hasundutan. Fashion yang diangkat melalui LTFW ini merupakan wastra hasil dari kerajinan kawasan Danau Toba seperti batak, ekoprint yang etnik Batak, dan berbagai wastra ini seperti tenun diproduksi oleh UMKM di kawasan Danau Toba. Lake Toba Fashion Week yang bakal menjadi event tahunan ini akan lebih memperkenalkan Danau Toba sebagai destinasi andalan Sumatera Utara dan membangkitkan para pelaku UMKM di kawasan sekitar. Tim Liputan Kompas TV. Kegiatan apa saja yang akan memeriahkan Lake Toba Fashion Week? Kita akan berbincang dengan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Humbang Hasundutan, Lydia Kristina Panjaitan, dan Desainer Nasional Poppy Darsono. Selamat malam, Bu Lydia, Mbak Poppy. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, terima kasih. Baik, Bu Lydia, ini kan baru pertama kali ya, Lake Toba Fashion Week ya, 2023 ini yang pertama kali. Apa tujuan dilaksanakannya Fashion Week ini? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin sedikit saya ceritakan, Lake Toba Fashion Week kan baru pertama sekali kita laksanakan di kawasan Danau Toba. Jadi event ini merupakan kolaborasi, hasil kolaborasi dari kita berdelapan di kabupaten sekawasan Danau Toba. Jadi tujuannya itu, di mana waktu di masa pandemi yang lalu, kita boleh merasakan seperti apa ya penurunan pariwisata kita dan juga UMKM kita. Jadi waktu itu memang event ini kita inisiasi dari Dekranasda Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadi dengan inisiasi itu kita boleh berharap
melalui Lektoba Fashion Week ini akan boleh kita angkat kembali bagaimana pertanian kita, bagaimana UMKM kita, begitu juga pariwisata kita boleh terangkat. Kita dengan event ini benar-benar kita berdelapan bersatu untuk mengangkat kawasan Danau Toba ini lagi. Ini kan menggabungkan pariwisata, kemudian juga perekonomian lewat sektor UMKM, juga fashionnya juga di Lektoba Fashion Week ini. Kemasannya kan seunik apa dan semenarik apa Bu Lydia? Baik, jadi produk-produk kita memang luar biasa. Seperti mungkin yang bisa kita lihat tadi kan itu ada dari pewarna alam, ada juga kulinernya yang nanti. Jadi kalau kemasan-kemasannya kebetulan kita sudah punya rumah kemasan. Jadi kita ambil dari budaya kita juga, dari alam kita. Misalnya sekawasan Danau Toba itu kopi-kopi kita juga enak-enak sekali. Jadi kita produksi juga itu nanti untuk kemasan-kemasan kita di sana. Seperti itu. Kemasan acaranya kan seperti apa? Oh baik, untuk acaranya sendiri baik. Untuk acaranya ini sebenarnya sangat-sangat banyak sekali, tapi ada 7 acara yang cukup besar yang akan kita lakukan nanti. Yang pasti karena ini kan Fashion Week ya, jadi pasti akan ada fashion show setiap harinya, kita bergantian, 8 kawasan Danau Toba, dan ada juga memang yang di luar kita. Kemudian yang kedua itu akan ada lomba prototype, karena ini kan temanya salah satunya ada agriculture. Akan ada lomba prototype SMK Smart Farming oleh SMK sekawasan Danau Toba. Begitu juga ada beberapa universitas yang terlibat. Kemudian akan ada lomba, begitu juga penangkaran benih bawang merah yang begitu luar biasa, bisa tumbuh dengan baik sekawasan Danau Toba. Ini akan kita perlombakan juga. Kemudian akan ada lomba fashion show untuk beberapa kategori seperti kategori mulai dari SD, SMP, SMA, sekawasan Danau Toba, dan ada juga kategori umum untuk Indonesia. Jadi siapapun itu bisa mendaftar, umurnya untuk 18 sampai 23 tahun. Nah, selain itu juga nanti akan ada pagelaran sanggar-sanggar seni sekawasan Danau Toba. Jadi bagi kita yang mau melihat sanggar-sanggar untuk membawakan etnis-etnis 8 kawasan Danau Toba ini, kita boleh nanti melihatnya di acara ini. Mungkin itu Mbak Sini. Kalau lihat tayangan dari YouTube-nya, runway-nya sepertinya luar biasa ya, lokasi untuk runway Fashion Week. Di mana sebenarnya Bu Lydia lokasinya? Iya, kita akan mengadakan acara ini di Geosite Sipinsur, di mana Geosite Sipinsur ini merupakan salah satu kaldera Toba yang berada di Sundutan dan tempatnya sangat dekat dengan Bandara Silangit. Cukup kurang lebih 30 menit sudah sampai di tempat ini, dan dari tempat ini nanti kita bisa melihat beberapa kawasan tetangga kita langsung menjadi view-nya kita saat ini seperti yang kita saksikan. Jadi sambil lihat runway, lihat para gawati yang membawakan melenggang di runway, kita bisa melihat keindahan Danau Toba juga ya. Ya, betul sekali Bu Cindy. Wow, luar biasa. Mbak Popi ada tanggapan nggak soal kegiatan Lektoba Fashion Week ini? Luar biasa loh. Lokasinya luar biasa, yang akan berpartisipasi juga luar biasa. Mbak Popi? Halo ya. Oke, bagaimana pertanyaannya? Tanggapan Anda soal kegiatan Lektoba ini? Oh, tanggapannya baik. Menurut saya ini sebuah kegiatan yang sangat kolaborasi yang saling membantu, karena nomor satu industri tourism itu harus berbasis budaya agar kita memiliki niche product, dan fashion industry itu adalah supporting yang paling penting untuk industri tourism. Oleh karenanya kegiatan ini yang mengkolaborasikan antara pemerintah daerah diwakili oleh Dekranasdanya, kemudian juga APPMI cabang Sumatera Utara yang berpusat di Medan ikut serta, dan kami APPMI dari pusat yang sudah memiliki pengalaman yang banyak di Indonesia Fashion Week telah memberikan inspirasi kepada APPMI di Medan untuk bukan meniru ya, tetapi untuk memproduksi sebuah event Fashion Week yang diharapkan mampu menjadi kohesif dari semua supporting elemen dari industri tourism di Danau Toba. Jadi ini sangat ditunggu-tunggu ya Mbak Popi kalau event ini ya, menurut Mbak Popi? Tentunya, karena selain tentu Danau Toba memperlihatkan kepada
nasional juga internasional, betapa indahnya Danau Toba, kemudian juga heritage-nya ya, yang oleh para desainer kita harus digali agar fashion kita juga memiliki identitas yang berdasarkan heritage kita. Jadi industri tourism yang akan baik itu adalah industri tourism yang berbasis budaya. Demikian juga fashion yang memiliki niche product harus fashion yang memiliki identitas heritage kita. Ya, dan intinya akhirnya semua elemen untuk membantu industri tourism itu semua supporting industrinya harus bersatu juga. Dan terima kasih kepada Ibu Lydia yang memiliki pandangan bahwa APPMI yang beranggotakan 21 provinsi dan Sumatera Utara adalah salah satu cabangnya, merangkul kita agar kita juga bisa sharing bagaimana caranya atau bagaimana event ini diselenggarakan bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama, khususnya kepentingan Danau Toba dan juga kepentingan ekonomi nasional Indonesia. Pastinya kepentingan ekonomi juga akan terangkat dalam event ini. Bu Lydia, pesertanya siapa saja? Melibatkan UMKM siapa saja dalam acara ini nanti? Baik, terima kasih Mbak. Nanti kita akan ada di sana 44 booth, jadi akan ada banyak sekali UMKM dari kawasan Danau Toba. Begitu juga ada dari luar Danau Toba yang memang begitu sekali tertarik seperti Indramayu, dari Bursel, begitu juga Batubara, dan banyak sekali yang turut serta nanti akan hadir di sini. Begitu juga para kepala daerahnya yang pasti, 8 kawasan Danau Toba beserta para ketua di Pranasda. Begitu juga ada beberapa yang sampai saat ini sudah fix, seperti dari Bupati Bursel, Bupati Indramayu, begitu juga beberapa kementerian ya Bu, Kemenkominfo, terima kasih yang sudah mensponsori juga acara ini, Kemendak, Kemenperin, begitu juga Kemenparekraf, Kemenkomarves, jadi masih banyak sekali, begitu juga Apkasi, dan kita sudah mengirimkan juga kepada Dubes Asia Tenggara, berharap dan terus terang memang kita sangat berharap sekali memang beliau nanti berkenan, Pak Joko Widodo kita Presiden, Bapak Presiden yang sangat kita cintai untuk boleh hadir di acara ini. Oke, ada berapa UMKM yang dilibatkan ikut serta di acara ini, Bu Lydia? Ya, sampai saat ini karena kita ada 44 booth, tapi UMKM kita sudah saking banyaknya yang sudah mau ikut, ada sampai 70 UMKM, tapi masih kita. Karena memang selama 3 hari nanti, mungkin ada yang mungkin karena jarak ataupun waktu, kita akan ada live streaming selama 3 hari untuk mengangkat bagaimana bagi mereka yang tidak bisa hadir di tempat ini atau di Geosite Pinsur, mungkin karena jarak tadi ya, atau mungkin waktunya yang susah untuk datang, kita akan buka live stream untuk penjualan hasil-hasil UMKM kita, produk-produk UMKM yang ada. Baik, bagaimana acara ini bisa memunculkan banyak kreativitas dalam desain busana akan kami bahas selepas jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. 로마 kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul, saya pilih Roma kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. 로마 kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul,
saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celap-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma Kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. Roma Kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celap-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma Kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. Roma Kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celap-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Anda kembali di Sapa Indonesia Malam, kami masih berbincang soal Lake Toba Fashion Week 2023 bersama dengan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Humbang Hasundutan, Ibu Lydia Kristina Panjaitan, dan Desainer Nasional Mbak Poppy Darsono. Bu Lydia, ada 70 UMKM yang akan memamerkan busana mereka pada Lake Toba Fashion Week. Selain UMKM, ada nggak artis atau pengisi acara lainnya yang diundang yang untuk memeriahkan acara nanti? Baik, terima kasih Mbak Cindy. Untuk UMKM-nya sendiri sebenarnya tidak hanya fashion ya, jadi ada kuliner dan yang lainnya. Wow, ada kuliner ya, ini menarik nih, ditunggu-tunggu juga nih kalau kuliner. Yang kita temui di sana, seperti mie goma, itu salah satu ciri khas kita ya, dan masih nantinya. Nah, selain itu akan ada pagelaran seni. Jadi sanggar seni di kawasan Danau Toba itu kan sangat banyak sekali. Inilah ajang mereka untuk show up, untuk menunjukkan seperti apa sih budaya kita di sana. Dan anak-anak ini unik-unik sekali karena sudah ada sampai yang mereka show ke luar negeri dulunya, seperti ke Hawaii dan yang lainnya. Jadi mereka sangat-sangat luar biasa. Selain itu juga akan ada penampilan, karena kita juga butuh influencer untuk memperkenalkan lebih lagi event ini. Akan ada nanti artis-artis lokal maupun nasional seperti Ocean, begitu juga Operasian sebagai artis lokalnya dan masih banyak lagi. Kemudian untuk nasional kita juga mengundang Leodra Ginting, terima kasih sudah mau bergabung bersama kita. Dan nanti MC-nya juga akan dipandu oleh Coki Sitohang. Semoga dengan adanya artis-artis ini boleh lebih lagi memeriahkan acara ini, Mbak Cindy. Mudah-mudahan nih tanggal 6 sampai tanggal 8 ya, Bu Lydia, pelaksanaannya. Iya. Oke, nah Mbak Poppy, kalau melihat kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya memunculkan banyak kreativitas nggak dalam desain busana? Artinya ini bisa menjadi kawah candra di muka bagi UMKM di lokal Lake Toba, sekitar Danau Toba dan Sumatera Utara untuk bisa lebih muncul lagi, dilihat lebih banyak orang lagi. Ya, tentu saja karena APPMI itu memiliki cabang di Sumatera Utara
yang kemarin 15 orang baru saja dilantik ya Bu Lydia, dan berarti itu mungkin kurang lebih 30. Dari 30 desainer ini tentu mereka memiliki kewajiban untuk berkolaborasi dengan setiap kabupaten yang menghasilkan wastra yang nanti akan diolah oleh para desainer-desainer tersebut sehingga mampu memunculkan produk-produk pilihan berupa fashion dari masing-masing kabupaten itu untuk dipamerkan di Lake Toba Fashion Week. Nah, dengan demikian baik bagi Dekranasda setempat, baik dengan desainernya dari PPMI di cabang Sumatera Utara juga, kemudian juga baik dari UMKM-nya itu harus mampu berkolaborasi agar mereka bisa menciptakan fashion yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dan disinilah peran APPMI pusat agar mampu memotivasi mereka sehingga mereka bisa sejajar dengan desainer-desainer nasional yang lainnya yang nantinya saya harapkan bisa berpanggung di Indonesia Fashion Week tahun 2020. Mudah-mudahan, karena event ini luar biasa. Mbak Poppy, potensinya sebesar apa sih dari Lake Toba Fashion Week ini kalau bisa Anda elaborasi? Tentu saja besar sekali karena Indonesia itu memiliki kekayaan yang luar biasa hasil dari nenek moyang kita. Dan itu harus digali oleh desainer Indonesia sendiri yang bekerja sama dengan Dekranasda, karena Dekranasda adalah wakil dari pemerintah untuk mensupport UMKM di bidang kreativitas. Ya. Nah, dengan demikian barangkali di situ ada songket batu bara, ada songket macam-macam ya. Saya kira termasuk ulos pun juga berbagi. Nah, ini adalah sebuah sources yang harus digali oleh desainer kita sehingga setiap desainer di setiap desainer yang mewakili satu kabupaten yang akan mengolah sebuah wastranya ya yang akan dikeluarkan di di Toba Fashion Week yang mampu memberikan cerita, mampu memberikan identitas kepada Toba yang terdiri Sumatera Utara yang terdiri dari berbagai, kalau nggak salah 20 kabupaten ya Bu Lydia kalau nggak salah. Nah ini penting sekali sehingga koordinasi ini mampu menciptakan sebuah produk andalan yang nantinya akan membantu industri-industri lokal tersebut untuk bisa tampil di nasional. Artinya fashion di Jakarta yang bisa memancanegara juga memberikan kehidupan fashion di kabupaten, juga memberikan roda ekonomi kepada UMKM-nya, dan juga menciptakan kreativitas baru. Dan inilah gunanya kolaborasi, inilah yang namanya gotong royong, dan inilah yang namanya kemandirian di bidang ekonomi, kemudian juga kepribadian di dalam budaya yang nantinya bisa memberikan sebuah kekuatan bagi keluarga-keluarga UMKM untuk bisa mandiri di dalam masa depannya. Bisa mandiri dan berdaya ya. Nah, tadi sudah disebut oleh Mbak Poppy. Jujur saya kalau wastra Sumatera Utara, Bu Lydia hanya tahu ulos. Nah, boleh nggak dikenalkan kepada kami wastra dari Sumatera Utara itu apa saja sebenarnya supaya bisa kebayang ini akan luar biasa ketika nanti ditampilkan di Lake Toba Fashion Week. Baik, jadi memang wastra kita sekarang sudah semakin berkembang ya, seperti di Humbang Hasundutan itu ada namanya Humbang Sibori, begitu juga ada ekoprint, Humbang ekoprint, begitu juga ada batik yang seperti yang saya pakai juga. Jadi kami sebenarnya tanpa menghilangkan identitas ulos kita adopsi mulai dari motifnya ulos, begitu juga budaya kita, begitu juga dengan hasil-hasil pertanian kita. Jadi kita kolaborasi semua ini sehingga saat kita memakai baju itu kita juga memperkenalkan ke masyarakat lainnya kalau kita punya identitas ini. Nah, kemudian juga selain itu
nanti di event ini juga kita akan ada launching tenunnya khas Kumbang Hasundutan terkhususnya yang kita boleh padukan sama filosofinya seperti tadi. Kami akan dengan ciri khas kopinya nanti dengan mengkolaborasikan semua beberapa motif-motif ulus yang akan kita angkat nanti di event ini, Mbak Cindy. Ini kan pelaksanaan 6-8 ya, sejauh ini bagaimana persiapannya, Bu Lydia? Baik, pasti excited untuk juga persiapannya nih kita, ya sebenarnya persiapannya kita hampir rampung dan rata-rata sudah rampung. Kenapa masih ada yang hampir? Kebenaran untuk perlombaan fashion show untuk tingkat SD sampai umum tadi masih kita buka nanti sampai tanggal 5 Oktober, sehingga siapa yang belum mendaftar memang tinggal sedikit lagi slot yang kita buka, tapi kita masih berikan waktu bagi mereka yang masih punya minat untuk mendaftar untuk event ini nantinya, Mbak Cindy. Bu Lydia, boleh dong ajak pemirsa Kompas TV untuk datang ke Danau Toba untuk melihat Lake Toba Fashion Week 2023 ini. Silakan untuk diajak. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Untuk seluruh pemirsa Kompas TV dan setiap kita yang menonton saat ini, yuk mari datang ke Danau Toba. Akan ada event Lake Toba Fashion Week yang luar biasa, yang baru pertama sekali kita lakukan. Kita nanti boleh melihat di sana agriculture-nya, begitu juga hasil UMKM-nya, begitu juga alamnya yang eksotis yang luar biasa. Jangan sampai dilewatkan. Ini adalah hal yang luar biasa yang baru pertama sekali kita laksanakan, Lake Toba Fashion Week 2023. Kita tunggu. Terima kasih Mbak Cindy. Baik, tanggal 6-8. Kapan lagi kita bisa melihat peragaan busana dengan view yang luar biasa, melihat langsung ke Danau Toba. Mbak Poppy, ada yang mau disampaikan untuk Lake Toba Fashion Week 2023 ini? Silakan. Saya kira kegiatan ini harus menjadi kegiatan annual dan mungkin bukan hanya teman-teman dari berbagai daerah yang diundang ke sana, mungkin juga perwakilan dari kedutaan yang harus diundang agar mereka bisa melihat keindahan dari Danau Toba dan juga bagaimana kekayaan budaya yang berupa wastra dan lain-lainnya yang wajib mereka ketahui, dan sehingga mereka tentunya akan membawa akan memberitakan kepada kepada luar negerinya gitu loh. Ya luar biasa, nanti membawa wastra Nusantara dari Sumatera Utara kepada dunia melalui perwakilan-perwakilan yang sudah ada di Indonesia ini. Menarik sekali. Nah, saya sekali lagi ke Bu Lydia, ini tidak akan jadi acara satu-satunya kan? Pasti akan dilakukan, digelar lagi tahun depan, tahun depannya lagi. Ada rencana seperti itu, Bu Lydia? Memang harapan kita demikian, sehingga nanti acara ini akan menjadi annual setiap tahunnya, di mana tuan rumah kita akan berpindah-pindah. Misalnya tahun ini di Kumbang Hasundutan, manakan di kabupaten yang lainnya untuk kawasan Danau Toba. Itu yang sedang kita rencanakan, dan nantinya di akhir acara ini juga di tanggal 8 kita akan ada trofi untuk penyerahan pada kabupaten berikutnya untuk event ini di tahun depan, Mbak Cindy. Baik, terima kasih Bu Lydia, terima kasih juga Mbak Poppy sudah berbagi informasi bersama kami terkait dengan Lake Toba Fashion Week 2023. Sukses acara Lake Toba Fashion Week 2023, Bu Lydia. Selamat malam. Selamat malam. Dan saudara, informasi tadi menjadi akhir Sapa Indonesia malam hari ini. Ikuti terus informasi seputar pemilu 2024 di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Sistiarani, terima kasih, sampai jumpa. Steffi ada di Bandung nih. Memacu adrenalin di wahana bermain Lollipops Playland and Cafe. Semangat! Mencoba asiknya swing yoga di Amity Studio. Mencicipi roti bakar gempol yang lezatnya sudah melegenda. Dan menginap di 24 Hour Stay Hotel Jonevala, Bandung.
Jalan-jalan, Bandung Kumaha Barudak? Well, Minggu 1 Oktober, pukul 10:30 siang, di Kompas TV. Kompas Update, dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Masih Sertarigan. Saudara diduga menerobos palang pintu perlintasan kereta di Kecamatan Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. 1 unit truk tertabrak kereta api hingga ringsek. Dalam video amatir warga saudara, truk yang tertabrak kereta api Bangunkarta terlihat ringsek di pinggir perlintasan. Akibat kecelakaan kereta ini, seorang kernet truk tewas di lokasi kejadian. Sementara sopir truk mengalami luka. Manajer Humas PT KAI Cirebon pun menghimbau kepada para pengguna jalan untuk mentaati peraturan dan rambu-rambu saat melintas pintu perlintasan kereta api. Demikian Kompas Update, sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, apa kabar? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya Masih Sertarigan. Saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyebut mendapat pesan dari Pak Lurah agar ojo kesusu. Siapakah Pak Lurah yang dimaksud Kaisang ini? Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Pengendara dibuat heboh dengan teriakan seorang perempuan meminta pertolongan dari dalam mobil. Sempat diduga korban penculikan. Perempuan ini ternyata korban KDRT. Prabowo Subianto curhat ditinggalkan pendukungnya karena merapat ke kubu Joko Widodo. Prabowo pun memohon pendukungnya kembali mendukungnya di Pilpres 2024. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan detik-detik 1 unit truk molen tercebur ke Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Kita ke berita pertama, saudara. Sebuah gudang tembakau di Sleman, Yogyakarta terbakar akibat korsleting listrik. Pabrik tembakau Soro Geduk lur kebakaran ludes nek iki yakin. Besarnya api sempat menimbulkan kepanikan warga setempat. 5 unit truk damkar Kabupaten Sleman dan Pemprov Yogyakarta diterjunkan untuk melakukan proses pemadaman. Dugaan api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari dalam gudang. Tidak ada korban dalam kebakaran ini dan polisi masih melakukan pemeriksaan penyebab pasti kebakaran. Saudara, 6 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Semarang Solo, ruas Ungaran arah kota Semarang.
Kecelakaan diduga berawal dari perlambatan arus lalu lintas karena perbaikan jalan. Polisi membenarkan kecelakaan ini dan masih memeriksa CCTV dan memeriksa para pengendara mobil dan penumpang untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini dan korban yang mengalami luka masih dirawat di Rumah Sakit Banyumanik. Lokomotif kereta api Jayakarta anjlok setelah menabrak forklift di perlintasan kereta desa Tanjung Baru, Cikarang, Bekasi pada Jumat malam. Beginilah detik-detik sebuah forklift tertabrak karena kereta api Jayakarta di perlintasan kereta api. Tabrakan itu terjadi saat forklift yang melintasi perlintasan kereta api yang mengalami selip dan belakang di rel perlintasan. Akibatnya forklift dengan beban 10 ton itu hancur. Sementara lokomotif kereta mengalami anjlok. Tidak ada korban jiwa, tetapi perjalanan kereta api sempat mengalami keterlambatan selama proses pemindahan lokomotif dan forklift. Kita ke sorotan lain, Saudara. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep menyebut mendapat pesan dari Pak Lurah agar ojo ke susu atau tidak terburu-buru menentukan dukungan pada capres. Kaisang mengungkapkan jika partainya masih terbuka untuk semua capres, baik itu Prabowo, Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Namun dirinya menyatakan tidak akan terburu-buru dalam menentukan dukungan. Sikap ini ia katakan sesuai pesan Pak Lurah. Terkait siapa sosok Pak Lurah ini, Kaisang tidak menyebut secara jelas siapa Pak Lurah yang dimaksud. Kita terbuka untuk semuanya, mau itu minta didukung untuk mendukung Pak Ganjar, mendukung Pak Prabowo, bahkan Pak Anies pun saya akan terbuka semuanya. Tapi balik lagi, jangan ke susu. Itu pesan dari Lurah saya. Masa saya nggak boleh minta saran dari Lurah saya. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyambut baik rencana Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk bertemu dengan seluruh Ketua Umum Parpol, termasuk Megawati Soekarno Putri. Namun sebelum bertemu dengan Megawati, Puan meminta Kaisang untuk lebih dahulu bertemu dengan dirinya. Puan berharap PSI bergabung koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Ayo Mas Kaisang ketemu Mbak Puan dulu. Ayo kapan mau ketemu Mbak Puan? Yuk. Nih udah ditunggu nih sama Mbak Puan, Mas Kaisang. Kan kami berharap semuanya itu memang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu. Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tidak membantah nama Khofifah Indar Parawansa menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendampingnya. Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah santer disebut sebagai kandidat bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ganjar pun tak membantah kabar nama Khofifah masuk bursa cawapresnya. Ganjar menyebut semua calon bacawapres adalah pilihan terbaik dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pendampingnya di Pilpres. Om, sabar. Klunya masih sama kok yang seperti di Kompas. Kalau Bu Khofifah, semua punya kesempatan yang sama masih. Sementara itu, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto meminta pendukungnya yang telah meninggalkannya untuk kembali memberikan dukungan pada dirinya. Prabowo memahami jika keputusannya bergabung ke Jokowi membuat sebagian pendukungnya di Pilpres 2019 kecewa. Namun Prabowo memastikan langkahnya merapat ke kubu Jokowi adalah hal yang tepat lantaran banyak masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi. Prabowo meminta pendukung yang telah meninggalkannya untuk kembali mendukungnya. Presiden Jokowi itu kapten kesebelasan. Prabowo Subianto ikut tim yang lagi menang ini. Berarti keputusan saya bergabung tidak salah. Ya, mak-mak, tolong jelaskan
kepada teman-temannya yang belum ya. Jadi yang tadinya mau ninggalin saya mohon kembalilah. Jangan mau ikut yang tersesat. Pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mendaftar ke KPU di hari pertama masa pendaftaran Capres dan Cawapres pada 19 Oktober mendatang. Hal ini diungkapkan Cak Imin usai membuka Rakorwil PKB di Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut Cak Imin, saat ini dirinya bersama Anies tengah menyiapkan segala kelengkapan berkas sebelum mendaftar ke KPU sebagai bakal Capres dan Cawapres. Akan mendaftar ke KPU pada 19 Oktober. Direncanakan pagi, moga-moga bisa lancar, mohon doa restunya seluruh masyarakat. Amin juga akan menyiapkan seluruh rangkaian syarat-syarat dari calon presiden dan calon wakil presiden. Dan insya Allah dalam waktu singkat ini sudah terpenuhi. Tampil menakjubkan di final America's Got Talent, Putri Aryani harus puas menjadi juara keempat. Meski banjir pujian, tak sedikit netizen kecewa dengan hasil voting ini. Selengkapnya, berita utama segera kembali. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Di setiap pilihan pasti ada tantangan, tapi aku siap hadapi karena ini jalan yang kupilih. Ke Face Wash dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan, siap! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan, siap! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan, siap! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral.
Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Bin. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Tampil menakjubkan di final America's Got Talent, penyanyi berbakat Putri Aryani harus puas menjadi juara keempat melalui hasil voting, saudara. Banyak yang terkejut atas hasil tersebut, mengingat Putri selalu memberikan penampilan epik di setiap show America's Got Talent 2023. Dalam setiap penampilannya, Putri tak pernah gagal memukai juri. Meski tak bisa menjadi juara pertama, Putri Aryani tetap banjir pujian dari juri maupun netizen. Kolom komentar di akun Instagram Putri diserbu komen positif warga net yang terus mendukung Putri Aryani. And time stands still before me. Close the door. Membawakan lagu Don't Let the Sun Go Down on Me yang dipopulerkan penyanyi legendaris Elton John di final America's Got Talent 2023, Putri Aryani berhasil memukau penonton dan para juri. Bernyanyi sambil bermain piano membuat penampilan Putri terlihat begitu megah dan berhasil menghipnotis penonton dengan suara emasnya. Ia berhasil membawakan lagu populer sesuai dengan karakter suaranya. Mari kita dengarkan lagi penampilan Putri. By losing everything, it's like the sun going down, sun going down, sun going down. Ya, penampilan yang apik membuat Putri mendapat standing ovation dari keempat juri, saudara. Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel terhipnotis dengan penampilan Putri di final. Keempat juri begitu antusias bergantian melontarkan pujian atas penampilan Putri. Apalagi Simon, saudara, yang menjadi sosok pemberi Golden Buzzer kepada Putri untuk tembus langsung ke semifinal, yang tampak begitu bangga dengan penampilan Putri. Putri Aryani. Di result show America's Got Talent, Putri Aryani kembali meriahkan panggung saat berduet dengan penyanyi Inggris juara X Factor 2006, Leona Lewis. Putri dan Leona membawakan lagu Run milik Snow Patrol. Duet sempurna antara Putri yang bernyanyi sambil memainkan piano ditemani Leona membuat penonton bergemuruh dan tepuk tangan. I'll be right
beside you, dear. As if you have a choice, even if you cannot hear my voice, I'll be right beside you, dear. Usai tampil bersama Lionel Lewis memuji suara emas putri, Leona mengaku begitu senang duet dengan Putri. Ia memuji suara emas Putri di panggung. Tak hanya di panggung America's Got Talent, Leona Lewis kembali memuji Putri di akun media sosial X miliknya, saudara. Leona kembali menyatakan rasa senangnya bisa berduet dengan Putri dan mengaku terinspirasi oleh Putri. Ya, meski berhasil tampil memukau dan panen pujian dari para juri, hasilnya saudara, Putri harus puas menjadi juara 4 di ajang ini, alias gagal jadi juara meski selalu tampil brilian. Pengumuman Putri jadi juara 4 membuat para juri terkejut. Mereka tak menyangka Putri bahkan tak tembus 3 besar America's Got Talent. Sofia Vergara misalnya tampak begitu kaget atas hasil voting itu sambil menepuk-nepuk bahu Simon yang juga tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya di pertunjukan final. Simon berkali-kali melemparkan pujian setinggi langit kepada Putri. Hasil berkata lain, Putri hanya mampu berada di deretan keempat. Penonton begitu riuh menyambut hasil voting. Mereka menunjukkan rasa terkejut, kecewa atas keputusan final. Jika Putri harus puas berada di peringkat keempat, maka pemenang America's Got Talent 2023 jatuh kepada Adrian Stoica dan Hurricane, tim akrobat anjing asal Rumania. Adrian dan Hurricane berhasil menempati urutan pertama berdasarkan hasil voting, saudara. Setelah berhasil memikat hati publik Amerika dari pertunjukan komedi menggemaskan antara manusia dan juga anjing. Dengan demikian, Adrian dan Hurricane berhasil membawa pulang hadiah utama sebesar $1 juta Amerika Serikat dan penampilan utama di Las Vegas, Amerika Serikat. Ya saudara, sementara juara 2 dikantongi oleh Anna dengan bakat sulap. Juara ketiga ada Murmuration dengan bakat grup tari. Sementara juara kelima ada Ramadhani Brothers dengan bakat akrobatik dan keseimbangan kepala. Hasil pengumuman pemenang final America's Got Talent membuat media sosial seketika gaduh dan riuh. Banyak yang protes dan mengatakan Putri seharusnya menjadi pemenang atau setidaknya masuk di jajaran top 3. Protes ini datang dari netizen di sejumlah negara, termasuk netizen Amerika Serikat. Salah satu netizen Australia bahkan menuding America's Got Talent dimanipulasi, sehingga Putri Aryani gagal jadi juara. She got booted out in the semis. Good, you guys are pissed. I'm slightly pissed too. Guys, I know why she lost. And it's all rigged. You think about this. The America's Got Talent program need to make money. So you think it's, oh yeah, it's voted. I don't think it's voted. I think it's crap. They give the winner to the dog guy because a Las Vegas casino is sponsoring the whole show. The $1 million comes from the sponsor who's going to be showing this product at the casino. The casino have a say in who wins. They go, all right, guys, we want the most marketable product. Do we want people to come and listen to Ariana Putri sing? Meski banyak yang kecewa, tapi inilah kompetisi. Satu pintu tertutup, masih ada pintu-pintu lain yang terbuka. Simon, salah satu juri, bahkan yakin jika Putri akan punya karir cemerlang ke depannya, meski tak menang di ajang America's Got Talent. At the end of the day, it's a competition. But let me tell you something, Putri. Nobody can take away the fact that you are an amazing singer and performer and a person, and many artists I've worked with haven't won these competitions but have gone on to do amazing things, and I really genuinely believe with all my heart the same thing is going to happen to you, because
Like I said, you are a diamond. Ya saudara, selain Putri Aryani, sebenarnya ada juga penyanyi Indonesia yang pernah tampil di panggung America's Got Talent 2023, yaitu Cakra Khan. Meski tampak grogi, Cakra Khan berhasil membawakan lagu Make It Rain dan mendapatkan standing ovation dari keempat juri melalui suara khasnya. Namun berbeda dengan Putri yang bertanding sampai ke panggung final, Cakra Khan hanya mampu tembus di babak audisi. Meski begitu, Cakra Khan saat itu meminta publik tetap mendukung Putri Aryani. Lantas pertanyaannya, apa yang membuat banyak netizen berat menerima keputusan Putri tak jadi juara? Coba kita kembali melihat ke belakang saudara, perjalanan Putri di America's Got Talent. Putri Aryani berhasil menggemparkan publik setelah mendapat Golden Buzzer di ajang pencarian bakat ini. Suara Putri Aryani mampu menghentak panggung megah America's Got Talent. Panggung America's Got Talent saat itu seolah terhanyut dengan suara indah Putri Aryani yang saat itu menyanyikan lagu ciptaannya sendiri dengan judul Loneless. Pada juri memberikan standing ovation, penonton pun riuh. Mari kita kilas balik momen Golden Buzzer Putri Aryani. This is great, this is proof, this is who I'm meant to be, this is me. Ya saudara, inilah momen mengharukan Putri Aryani mendapat Golden Buzzer. Momen Golden Buzzer ini jelas mengejutkan karena yang memencet tombol Golden Buzzer adalah Simon, saudara. Juri yang dikenal killer karena kritis dan pelit pujian. Tapi untuk Putri, Simon melemparkan pujian setinggi langit. Simon menyebut Putri adalah penyanyi terbaik yang pernah tampil di acara ini. Golden Buzzer ini menjadi tiket emas bagi Putri untuk langsung maju ke semifinal. Seperti es mencair, Simon luluh kepada Putri. Ia selalu melontarkan pujian kepada Putri, bahkan sampai final. Dapat Golden Buzzer, Putri Aryani buat heboh publik Indonesia. Penampilannya di ajang ini membuat namanya dikenal jadi pusat perhatian. Putri bahkan diundang Presiden Joko Widodo ke istana. Dan saat itu, Presiden Joko Widodo meminta Putri tampil di peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia. Ya, pada 17 Agustus lalu, Putri Aryani akhirnya tampil membawakan lagu Rungkat. Putri Aryani sukses menggoyang istana dengan suara emasnya. Masyarakat tumpah ruah ke area upacara untuk bergoyang bersama. Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga tampak asyik bergoyang menikmati lagu Rungkat yang dibawakan Putri Aryani. Meski tak jadi juara pertama, tapi Putri tetap menjadi juara di hati bagi warga Indonesia dan juga para penggemarnya di mancanegara. Semoga prestasi Putri tak berhenti di sini, terus melesat tinggi. Bahkan bisa saja menyabet penghargaan bergengsi seperti Grammy yang pernah diraih pianis Indonesia Joey Alexander, sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia. Saudara, sorotan lain di berita utama, pengendara dibuat heboh dengan teriakan seorang perempuan meminta pertolongan dari dalam mobil. Sempat diduga korban penculikan, perempuan ini ternyata korban KDRT. Selengkapnya berita utama, segera kembali. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara.
susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Roma kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Betul, saya pilih Roma kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap hadapi. Karena ini jalan yang kupilih. The Face Wash dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Anda kembali menyaksikan berita utama dan di segmen ini kita akan menyimak 5 berita utama. Yang pertama saudara, perempuan minta tolong di jalan. Ini viral di media sosial. Seorang perempuan berteriak minta tolong saat dalam perjalanan di Kota Padang, Sumatera Barat. Usut punya usut, perempuan tersebut terlibat pertengkaran dengan suaminya. Tolong tuh. Tolong. Sebuah video amatir menangkap detik-detik saat seorang perempuan meronta-ronta di dalam mobil, sembari meminta pertolongan. Tidak ada orang yang bergeming mendekati, hingga mobil ini melaju. Sontak video ini heboh di media sosial. Polisi kemudian mengusut peristiwa yang terjadi di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang tersebut. Setelah meminta keterangan sejumlah saksi, polisi mendapati video yang terekam bukan penculikan, melainkan pertengkaran sepasang suami istri. Sang istri bernama Ismi pun melaporkan suaminya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Dia datang minta tolong antar ke rumah saya, dari rumah orang tuanya suami saya ke rumah orang tua saya. Jadi di perjalanan adu mulut, habis itu terjadi cekcok dan agak pukul-pukulan juga.
Habis itu saya minta turun, tapi nggak dibolehin turun. Akhirnya sempat berhenti, lagi mobilnya maju lagi, berhenti lagi. Jadi seolah-olah seperti ada penculikan kalau orang lain lihat gitu. Atas laporan Ismi, Polresta Padang telah memeriksa saksi-saksi. Namun hingga saat ini, polisi belum menetapkan tersangka. Setelah kita tanggapi dan kita selidiki ya dari plat nomor mobil tersebut, kita dapatilah dan kita datangi dan kita berhasil kita tangkap pelaku, dan ternyata istrinya ini memang melaporkan KDRT. Kita sudah lakukan pemeriksaan di Polresta Padang, tapi masih dalam tahap penyelidikan. Polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk proses lebih lanjut. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Sekarang kita ke sorotan kedua, saudara. Satu keluarga tertimpa spanduk. Nah, ini satu keluarga yang sedang berkendara di Depok, Jawa Barat terjatuh setelah tertimpa baliho yang terpasang di pinggir Jalan Raya Bogor. Ini korbannya. Jadi Jalan Raya Bogor. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan seorang anak terjatuh dari sepeda motor usai tertimpa baliho yang terpasang di tepi jalan. Satu orang pingsan dan 2 orang lainnya mengalami luka. Ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Bogor Cimanggis, Kota Depok. Ketiga korban yang tengah melintas tiba-tiba tertimpa baliho dan membuat mereka terjatuh. Diduga baliho yang dipasang dengan bambu tersebut roboh karena tertiup angin. Jatuh, udah pingsan. Itu yang pingsan siapa, Bu? Berarti satu keluarga. Baliho itu yang pakai bambu atau yang di pohon, Bu? Yang pakai bambu. Hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait peristiwa tersebut baik dari pihak kepolisian maupun dari korban. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Sorotan ketiga, kematian pengawal Kapolda. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar hasil penyelidikan kasus tewasnya pengawal Kapolda Kaltara segera disampaikan ke publik secara transparan. Kasus tewasnya pengawal Kapolda Kalimantan Utara kini masih dalam penyelidikan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar hasil penyelidikan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, Kapolri memastikan kasus ini akan diungkap secara transparan dan akan segera disampaikan ke publik saat penyelidikan selesai. Saat ini, Bareskrim dan Propam hingga Kompolnas sudah turun ke lapangan dan sedang bekerja. Terkait dengan masalah peristiwa yang terjadi, saya kan dari awal sudah sampaikan bahwa Polri transparan. Kemarin dari Bareskrim sudah turun, Propam turun, Kompolnas turun, tentunya semuanya sedang bekerja dan supaya cermat hasilnya, tentunya saya perintahkan kita untuk betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, keluarga almarhum Brigadir Polisi Setio Herlambang akan berkirim surat ke Kapolri dan Komnas HAM agar pengungkapan kasus tak berlarut-larut dan transparan. Kami berharap bahwa perkara ini tidak berlarut-larut, kemudian segera ditangani dengan transparan, seterang-terangnya, jangan ada yang ditutup-tutupi sehingga baik keluarga maupun publik tidak dirugikan. Keluarga juga meminta masyarakat turut mengawal pengungkapan perkara ini agar tidak menyimpang. Sebelumnya, pengawal pribadi Kapolda Kaltara, Brigpol Setio Herlambang, ditemukan tewas di rumah dinas Kapolda Kaltara. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tembak pada dada bagian kiri pada Jumat 22 September kemarin. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya, pengedar sabu lompat dari balkon. Seorang pengedar narkoba nekat melompat dari lantai 3 kamar hotel di Kabupaten Kampar Riau saat akan ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru. CA, pengedar narkoba, tergolek tak berdaya di halaman sebuah hotel di Kabupaten Kampar Riau. Pelaku langsung melompat dari balkon lantai 3 saat akan ditangkap polisi.
Namun bukannya berhasil kabur, pelaku justru harus mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangan kiri dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Polisi yang menggeledah kamar pelaku menemukan 2 paket sabu yang disembunyikan pelaku. Pelaku merupakan DPO atas kepemilikan 1 kg sabu dan 1.000 butir ekstasi. Anggota melakukan pengotokan ya bersama security. Dia sepertinya kaget dan sempat melarikan diri. Melompat dari lantai 3 Hotel Abersa, mau keluar. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap 4 pelaku lainnya di sebuah rumah di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Dari pengungkapan itu, polisi menyita barang bukti 1 kg sabu dan 1.000 butir ekstasi yang disimpan dalam kasur. Citra Indriani, Kompas TV, Kampar, Riau. Terakhir, petaka di pesta pernikahan, sekitar 100 orang tewas akibat kebakaran dalam sebuah pesta pernikahan di Hamdania, Irak. Kebakaran terjadi usai mesin kembang api menyala di tengah acara. Mbak Raja dan Ratu dalam sehari, pesta pernikahan megah digelar di Hamdania, Provinsi Nineveh, Irak, Selasa malam. Sang mempelai pun terus menebarkan senyuman saat berdansa di hari istimewanya. Namun siapa sangka, kebahagiaan dalam sekejap berubah petaka. Di tengah acara, panel langit-langit di atas mesin kembang api terbakar. Api mengakibatkan beberapa bagian plafon aula runtuh. Ada sekitar 250 tamu ada saat kejadian. Seketika panik, mereka pun bergegas mencari jalan keluar saat kebakaran terus membesar. Namun, banyak nyawa tidak selamat dari kebakaran. Sekitar 100 orang tewas dalam insiden ini. Sejumlah korban kebakaran dimakamkan Jumat kemarin. Ratusan orang berkumpul di Hamdania melepas kepergian korban. Air mata terus mengalir dari keluarga korban yang ditinggalkan. Mereka tidak menyangka orang tercinta pergi selamanya akibat kebakaran di pesta pernikahan. كانت جاية سفرة هنا وتوفت 18 يوم. اليوم كان سفر مالته مال رجوع. ما أعرف شو أقول. ما أقدر أحكي أصلا. الله يصبرنا، ما أقدر أقول غير شيء، بس الله يصبر الكل. الله يصبر منطقتنا منطقة منكوبة صارت. Tidak hanya merenggut nyawa, petaka dalam pesta pernikahan ini juga menyebabkan setidaknya 100 orang terluka. Sebagian korban mengalami luka bakar. Saudara, Presiden Joko Widodo menjajal kendaraan udara otonom EHang 216 atau yang dikenal sebagai taksi terbang. Selengkapnya berita utama segera kembali. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Susah nutup, gampang nutup, susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben.
Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Pen. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara Presiden Joko Widodo menjajal kendaraan udara otonom EHang 216 atau yang dikenal sebagai taksi terbang. Jokowi masuk ke dalam taksi terbang dalam pameran Hope Space di JCC, Jakarta, Jumat kemarin. Selain itu, Jokowi juga melihat perkembangan transportasi dalam 10 tahun terakhir yang ditujukan dalam pameran ini. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Presiden Jokowi memiliki perhatian khusus terhadap transportasi massal di tanah air. Penumpang kereta api jarak jauh kini dapat naik kereta kelas ekonomi generasi baru, di mana tempat duduknya telah dimodifikasi menyerupai kelas eksekutif. Kereta ekonomi generasi baru memiliki kursi dengan sandaran yang dapat diatur oleh penumpang, layaknya di kelas eksekutif. Jenis kursi ini berbeda dengan sebelumnya, di mana kursi kelas ekonomi memiliki sandaran tegak lurus berhadapan. PT KAI mulai mengoperasikan kereta ekonomi generasi baru sejak 26 September 2023. Untuk tahap awal, kereta baru akan menjadi satu rangkaian terbatas pada kereta ekonomi Jayabaya, relasi Malang-Surabaya, dan Pasar Senen Jakarta. Kereta ekonomi new generasi ini memiliki jumlah tempat duduk 72 kursi dan memiliki pula diantaranya adalah
spektrum lebih luas, diskusi merupakan tipe tendensi yang dapat disadar dan bisa diatur penggiringannya serta bisa disesuaikan dengan searah laju kereta api ataupun peradaban bila pembagian dengan kelompok. Kita ke sorotan berikutnya, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan kartu keluarga dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kota Bogor, Jawa Barat. Para tersangka hanya tertunduk saat digiring di Mapolresta Bogor Kota Jumat siang. Modus pelaku adalah membuat kartu keluarga palsu untuk diunggah dalam link pendaftaran PPDB tingkat SMP secara online. Atas jasanya, pelaku memasang tarif mulai dari Rp300.000 hingga Rp13 juta. Karut marut PPDB online dengan sistem zonasi tingkat SMP tahun ajaran 2023 di Kota Bogor sempat mengemuka setelah banyaknya laporan kecurangan. Tugasnya penyidiknya ya diterangkan seterang-terangnya. Satu unit truk molen tercebur ke Sungai Barito, Kalimantan Selatan pada Rabu sore. Sesaat lagi di Berita Utama. Main lagi ya. Euphibolisius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Euphibolisius, bikin serunya menggelinding terus. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside.